Oke sahabat, assalamualaikum, selamat petang. Petang ni kita sembang-sembang sedikit berkenaan dengan cara melastik. Sebenarnya topik kalau untuk melastik ni banyak, cuma petang ini kita terus fokus kepada melastik target. Melastik target. Saya andaikan semua pun sudah paham tentang pouch, getah, pilihan lastik, sama ada memilih lastik yang hammer grip, genggaman penuh, ataupun pitch grip, pegangan begini, pitch grip, hammer grip, dengan pemilihan getah lembut, getah keras, getah sederhana, dan juga pemilihan taper berapa lebar di sini, berapa lebar di sini, dan berapa panjang, okay? Lebar atas, lebar bawah yang kita ikat di pouch, dan juga panjang. Pemilihan getah sama ada 0.4, 0.5, 0.6. Tetapi teori untuk shooting target, pantang menggunakan getah yang keras. Pantang menggunakan getah yang keras. Contohnya 0.8, 0.9, 1 mm. Dicadangkan menggunakan getah 0.4, 0.5, 0.6. Yang itu getah ni juga di setup tapernya sesuai dengan kita punya keselesaan dan juga jangkauan lurus. Okey, yang ini jarak 10 meter, yang atas tu 6 cm, bawah tu 4 cm. Lastik saya menggunakan RK. Dari rungus RK ini bermaksud rungus scrap. Maker dia rungus sniper ataupun si Josie dari Kudat, Sabah. Okey, saya setup untuk plastik ni menggunakan getah sisi guru 0.4. Di atas ni saya 18, yang di sini 12. Kemarin saya try 16, 10. Hari ini saya try 18, 12. Panjang masih juga 170 ataupun 17 cm. Sebab saya tidak memerlukan terlampau pendek, sebab saya bukan lastik burung. Saya lastik target saja. Kalau lastik burung kena power lah. Kalau lastik target, matlamat utamanya macam mana kita mau hit spinner yang ini. Dan yang paling penting untuk medical challenge nanti, konsisten kena, tidak boleh miss. Okey, saya kongsi sedikit bagi yang baru-baru lah, yang sudah otai-otai itu saya rasa semua pun sudah mahir, sudah pun tahu juga konsep-konsep yang paling penting untuk melastik target ataupun melastik apa-apa melastik. Okey, ada dua faktor utama lah kalau kita mau melastik target. Okey, anchor point, titik bidik ataupun reference point. Okey, kita marking ini ke target. Di sini panduan kita untuk menyasarkan spinner yang di ujung ni. Okey, biasanya kalau yang gangster ni dia akan di titik bidik akan di atas ni, di penjuru atas. Kalau kita buat 45 itu lain cerita. So, kita cerita yang gangster punya style saja, yang biasa. Anchor point rasanya semua pun tahu sudah. Anchor point ada yang di atas sini, ada yang di tulang pipi ni, ada yang di bibir. Tengoklah tinggi mana. Kalau saya yang pendek-pendek ni, saya di sinilah. Kalau yang tinggi itu di sini. Itu pun tengok keluasan
fork nih. Ada yang 9 cm, ada 8.5 cm, ada 7 cm. Yang ini 8.5 cm. 8.5 cm dia punya titik bidik. Ketinggian saya ni 5 kaki 2 inci. Sinilah saya punya anchor point. Titik bidik seperti biasa di sini. Okey, kalau kita melastik, dua perkara saja yang paling kita jaga. Satu, anchor point. Dua, titik bidik. Tempat kita menyasarkan. Di sinilah yang selalunya bermasalah. Tangan goyang-goyang, terover, apa istilah dia begini tuh. Gitu. Ini aja yang penting. Permulaan peluru di mana kita letak, di sinilah pelepasannya. Jadi sebaiknya di sini peluru ini kita lock terus, dia tidak bergerak. Kalau kita main begini dia pandai bergerak. Tapi kalau kita lock terus, berkemungkinan kita punya pelepasan peluru konsisten di sini. Dia tidak akan bergerak kemana-mana. Kau tekan ya, kau tangkan ya, kau takut. Yang ini yang paling penting. Sebab tangan kita ni goyang-goyang, pandai goyang-goyang. Okey. Berdasarkan pengalaman saya, jangan alang-alang. Kalau kita tolak, jangan alang-alang. Sebab dia pandai begini. Kalau mau terus, kita terus tolak ke depan, lock. Okey. Yang paling penting, anchor point, tolak, lock, lepas. Itu. Anchor point, lock, tolak, lock, lepas. Itulah kena belajar. Ini lock, pelepasan peluru ni. Ini kita kita release sekadar buka sedikit saja, dia akan lari dengan selesa. Contoh. Okey. Anchor point. Tolak. Kita lah. Okey. Sudah jumpa, lepas. Satu cara dia. Itu yang kita training. Anchor point, tolak, lepas. Tidak kena tu jangan peduli, lama-lama kena itu. Anchor point, tolak, kan kena. Apa tidak kena? Bukan jauh 10 meter. Anchor point, tolak, lock, lepas. Macam gitu. Ingat, anchor point, titik bidik ataupun reference point, kita mark pergi target. Mana sudah tu? Kita mark sana, kita lock, lepas peluru. Anchor point, sasarkan ke target, carilah, sasarkan. Lepas tu lock, lepas. Begitu saja. Okeylah, semoga nanti Merdeka Challenge boleh dapat markah yang tinggi. Ada beberapa hari lagi, kamu latihanlah. Yang penting lock, tolak, lock, lepas. Yakin pasti berjaya. Excel NFZ dari DND Indonesia.